Oke adik-adik, kita akan membahas akuntansi. Dalam hal ini kita akan membahas jurnal umum, buku besar, ya, nanti diteruskan ke neraca saldo. Nah, kemarin kita sudah belajar PDA. Jadi setelah PDA kita membuat ada transaksi. Dari transaksi kita bisa membuat jurnal. Dari jurnal kita posting ke buku besar. Diposting ke buku besar, kita terus bisa membuat neraca saldo. Nah, nanti akan kita buat AJP-nya, ya, ayat jurnal penyesuaian. Terus dibuat kertas kerja. Lalu dibuat laporan keuangan. Nah, tahap di sini kita akan buat jurnal. Kemudian kita posting ke buku besar. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentu pengertian perusahaan jasa. Nanti yang membedakan dengan perusahaan dagang. Kemudian aturan saldo normal, akun-akun di akuntansi. Mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Kemudian cara pengisian jurnal umum ke dalam debit dan kredit. Posting ke buku besar, membukukan ke buku besar, pembuatan neraca saldo, dan kita akan membahas soal-soal. Oke, yang pertama pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak, ya, melayani pelayanan atau dalam bidang jasa kepada konsumen. Ingat, biasanya barangnya tidak berwujud, ya, ke pelayanan, ya, seperti adanya salon misalkan, ya, kemudian bengkel, konsultan. Nah, itu jasa. Pada perusahaan jasa tidak ditemukan persediaan barang seperti halnya di perusahaan dagang. Ya, nanti di kelas 12 semester 2 akan diajari perusahaan dagang. Di kelas 12 semester 1 diajari perusahaan jasa. Karena pada perusahaan jasa tidak menjual barang-barang yang menimbulkan akun persediaan barang dagang. Oke, kemudian perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang lainnya. Pada akun terdapat pendapatan jasa yang hanya terdapat pada perusahaan jasa, sementara pada perusahaan dagang muncul akun penjualan. Kemudian juga nanti di perusahaan dagang juga akan muncul ada kata-kata akun pembelian, ya. Sedangkan di perusahaan jasa tidak ada akun pembelian. Nah, berikut aturan normal, ya, pengisian akun-akun di akuntansi. Nanti ada kelompok aktiva atau harta, ya, seperti kas, piutang, perlengkapan. Nah, itu saldo normalnya di debit. Jika bertambah itu di debit, jika berkurang itu di kredit. Kewajiban itu utang, ya, saldo normalnya itu di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Modal, ya, saldo normal di kredit, ada penambahan di kredit, ada pengurangan di kredit. Penghasilan, ya, nama lainnya adalah pendapatan. Itu saldo normalnya di kredit, penambahannya di kredit, pengurangannya di debit. Beban, ya, nama lainnya adalah biaya. Saldo normalnya di debit, ada penambahan di debit, ada pengurangan di kredit. Nah, kemudian cara membuat jurnal. Yang pertama, identifikasi transaksi dari dokumen sumber, slip setoran bank, penerimaan, penjualan atau potongan cek. Nah, menentukan perkiraan yang dipengaruhi transaksi dan klasifikasi dalam jenis harta, kewajiban, modal pemilik, ya, nanti masuk akun harta atau utang atau modal. Tentukan apakah perkiraan tersebut bertambah atau berkurang, ya, sesuai dengan tabel yang tadi itu. Gunakan ketentuan debit atau kredit, ya. menentukan apakah perkiraan di debit atau di kredit untuk mencatat perkiraan menambah atau mengurangi. Nah, nanti penulisannya
Misalkan kas, di sini misalkan piutang. Ini menjorok ya. Jadi kalau ini debit menjorok ke kiri, kalau piutang itu menjorok ke kanan itu dikatakan sebagai kredit. Jadi penulisannya gini. Ini menjorok ya, menjorok ke kiri. Ini menjorok ke kanan. Menjorok ke kanan. Nah, masukkan transaksi ke dalam jurnal termasuk penjelasan ringkas tentang transaksi di sisi debit dicatat terlebih dahulu, barulah di sisi kredit kemudian. Jadi penulisannya nggak boleh sini kredit sini debit, jadi harus debit dulu baru kredit. Mari adik-adik kita belajar bagaimana membuat jurnal umum ya. Contoh 1, tanggal 1 Maret 2019 dibeli secara tunai perlengkapan. Ingat, perusahaan ini ya, perusahaan jasa ini membeli perlengkapan. Pasti yang bertambah adalah perlengkapan. Ingat, perlengkapan masuk akun harta. Jadi kalau bertambah itu masuk debit sebesar 10 juta. Nah, ingat dia menjorok ke kiri. Karena dia membeli secara tunai, maka berpengaruh terhadap kas. Kas juga masuk akun harta. Jika kasnya, karena ini kasnya berkurang, berarti hartanya berkurang, masuk ke kredit ya, menjorok ke kanan sebesar 10 juta. Nah, jadi jawabannya perlengkapan dan kas. Nomor 2, tanggal 2 Maret dibayar sewa untuk periode 2 Maret 2019 sampai 2 Maret 2020 sebesar 1 juta. Dibayar sewa karena ini membayar sewa di depan, maka dikatakan sebagai sewa dibayar di muka. Ya, sebesar 1 juta dia masuk ke debit, menjorok ke kiri. Nah, karena dia dibayar sewa secara tunai tentunya, maka kasnya akan berkurang. Kas masuk ke kredit sebesar 1 juta. Ini masuk ke kredit. Nomor 3, tanggal 5 Maret diselesaikan jasa untuk langganan atas perbaikan kendaraan sebesar 5 juta. Diselesaikan jasa itu namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasanya sebesar 5 juta. Nanti karena dia bertambah berarti masuk ke kredit. Dan diterima pembayaran dari pelanggan sebesar 3 juta. Ingat, baru diterima berarti masuk kas itu 3 juta. Nah, berarti masih ada sisa yang belum diterima, itu namanya piutang. Piutangnya tentunya 5 kurangi 3 yaitu 2 juta. Nah, ini semua masuk debit, semua masuk debit berarti menjorok ke kiri. Sedangkan yang masuk kreditnya adalah pendapatan jasa. Karena pendapatan jasanya bertambah. Sebesar berapa? 5 juta. Nah, dia masuk ke kredit. Ya, sudah balance ya. Sini jumlahnya 5, sini jumlahnya 5 juta. Kemudian tanggal 6 nomor 4 dibayar beban iklan sebesar 200.000. Udah, bebannya bertambah. Namanya beban iklan. Hartanya berkurang ya, kas. Sebesar berapa? 200.000. Sini 200.000. Ini masuk debit, sini masuk kredit. Kemudian nomor 5. Pada tanggal 7 Maret dibayar beban air dan listrik. Ya, berarti yang masuk debit adalah beban air dan listrik. Karena dia bertambah sebesar 300.000 dan membayarnya pakai kas. Kasnya berkurang berarti 300.000. Tuan Yono pemilik mengambil
uang kas sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi, itu namanya prive-nya bertambah, masuk debit, kasnya berkurang, masuk kredit. Sebesar berapa? 500.000, kasnya 500.000. Ingat, ini dicatat sebagai debit, ini sebagai kredit. 7. Diselesaikan jasa untuk pelanggan dan diterima kas sebesar 1 juta. Ingat, kata kuncinya diterima, berarti kasnya bertambah. Jasa berarti namanya pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan jasa sebesar sama-sama 1 juta. Sini 1 juta. Ini dicatat sebagai debit, ini dicatat sebagai kredit. Diterima kembali pembayaran atas jasa yang dilakukan tanggal 5 Maret sebesar 2 juta. Tadi tanggal 5 Maret, ya, tanggal 5 Maret itu ada transaksi, yaitu masih punya piutang, ya, masih punya piutang sebesar 2 juta. Berarti jika piutang itu dilunasi, maka kasnya bertambah tapi piutangnya berkurang, ya. Ini berarti 2 juta masuk ke debit, piutangnya berkurang 2 juta, masuk ke dalam kredit. Oke, kita akan memposting ke buku besar. Jadi setelah kita buat jurnal, maka kita posting buku besar ke buku besar. Bagaimana cara memposting ke buku besar? Ada 3 tahap. Yang pertama, mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Kemudian mengisi kolom referensi, kemudian mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Jadi nanti ada bentuk posting buku besar, ada bentuk T, kemudian 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Tapi yang sering dipakai itu yang 4 kolom. Nah, ini ada bentuk-bentuknya. Ini ada bentuk T, ya, ini nama akun diisi, misalkan kas, nomor kode akun berarti 111, ya. Jadi 111 itu mengacu, satunya itu adalah akun harta. Kemudian satunya lagi adalah dia itu harta lancar. Terus satu lagi namanya kas. Nah, jadi gitu. Misalkan piutang berarti 112. 1 itu akun harta lancar, terus namanya piutang. Kalau utang misalkan 211. 2-nya utang, satunya misalkan utang jangka pendek, utang usaha. Nah, itu cara kode akunnya. Kemudian jika 4 kolom, ini buku besar untuk 4 kolom. Yang sering dipakai nama akun, misalkan tadi piutang. Di sini ditulis kode, ya, kode akun 112. Nanti tanggal dibagi 2, sini bulannya, misalkan bulan Agustus. Terus ini tanggal, misalkan tanggal 1. Keterangannya, terus ditulis debit, kredit, terus saldo debit kredit. Jadi nama akun diisi nama akun yang bersangkutan, kode akun, ya, kode akun sudah. Tanggal untuk mencatat. Keterangan digunakan mencatat penjelasan singkat transaksi. Ya, misalkan piutang dari toko siapa, toko apa.
Kemudian referensi digunakan mencatat nomor halaman dan dokumen sumber pencatatan. Debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi, saldo untuk mencatat saldo akhir. Ya, misalkan sini piutangnya adalah 20, berarti debitnya 20. Misalkan ada lagi di sini 10, berarti kan 20 kurangi 10, berarti di sini 10 saldonya. Cara pengisian. Nah, nanti sama-sama debit, berarti ditambah. Nah, ini perhatikan cara memposting nih. Misalkan diambil dari jurnal umum, ya, kas 101, misalkan kodenya ditulis di sini 101, nama akunnya kas, Maret tanggal 3. Jadi keterangan bisa diisi, bisa tidak. Nah, kemudian referensinya ini kan halaman 1, maka diisi JU1. Jika halaman 2 berarti JU2. Sebesar berapa? 15 juta, saldonya 15 juta di debit. Kemudian modal ADI Maret tanggal 3 dari JU1 karena halaman 1. Kemudian dia masuk ke kredit, modelnya saldonya juga saldo kredit. Jadi kalau saldo ini mau dibagi 2 lagi juga boleh. Nah, saldo, terus kemudian sini debit, sini kredit. Jadi biar gampang. Nah, misalkan tadi kas berarti di debit, sini 15 juta. Kemudian modal, misalkan dibuat sendiri-sendiri. Nah, ini saldo untuk akun kas. Nah, ini misalkan kas. Nanti bisa dibagi 2 lagi. Jadi dari jurnal, kemudian posting ke buku besar, posting buku besar, terus dibuat neraca saldo. Jadi neraca saldo fungsinya adalah memeriksa kesamaan jumlah total sisi debit dan kredit di buku besar. Jadi harus sama, ya. Menimbulkan keyakinan bahwa kita tidak membuat kesalahan setelah melakukan posting ke buku besar. Sebelum neraca saldo dibuat, setiap saldo akun dalam buku besar harus dihitung terlebih dahulu. Ketika bentuk akun standar digunakan, maka saldo setiap akun akan muncul di kolom saldo, tadi ya, yang kolom 4. Nah, berikut adalah contoh neraca saldo kantor konsultan edukasi. Nah, ini contohnya. Jadi ada kesamaan antara debit dan kredit, harus balance, harus sama. Itu ada kas, setelah dijumlahkan, digabungkan, diposting, jumlahnya 2.361.000. Piutang juga sudah ada jumlahnya semua, dijumlahkan antara sisi debit dan kredit harus sama.